Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Oke, selamat siang Mace Bicek dulur-dulur dimanapun berada. Apa kabarnya untuk di suasana weekend kali ini ya, di Sabtu tanggal 19 April 2025. Baca biasa kalau sudah di Sabtu minggu ini waktunya kita bersantai kembali, waktunya kita menikmati suasana libur. Dan biasanya juga Mace Bicek selain jalan-jalan ataupun juga menghabiskan wisata dengan mengunjungi tempat-tempat menarik di Palembang, termasuk juga ini kalau kita libur itu pengen mencicipi banyak makanan ya. Dan kali ini di program Loka Kita Obrolan UMKM edisi Sabtu kali ini kita bakal ngomongin soal apa ya, makanan lagi tentunya ya. Tapi di balik itu kita lebih menyoroti tentang usaha yang dilakukan oleh penggiatnya. Yang dimana topik kita kali ini yaitu memulai usaha dari nol. Dan juga kami sapa selamat siang untuk Manca Bica yang juga monitor siaran kami di aplikasi RRI Digital dimanapun berada, atau juga yang pengen menyaksikan kami juga pacak ditonton di channel YouTube Pro 4 Palembang, karena saat ini kita juga lagi live streaming di sana ya. Oke, langsung baik kita bakal kenalan ini dengan Mbak Ardini, yaitu owner dari Res Kitchen. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak. Selamat siang Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kabarnya sehat Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini Mbak Ardini sebagai ownernya langsung nih? Iya benar. Res Kitchen, benar ya sebutannya ya? Iya benar. Oke, Mas. baik. Dan ini mengenai topik kita ini menarik sekali ya, memulai usaha dari nol. Tapi sebelum kita ke sana kita pengen tahu dulu bagaimana tercetus ide dalam pembuatan nama Res Kitchen ini Mbak? Sebenarnya nama itu tuh ngambil nama anak Mas. Oh, nama anak. Iya. Anak tuh kan menurut aku tuh dia tuh sumber rezeki kita juga kan. Jadi dari terniat dari nama anak, nama aku anak yang pertama itu namanya dari Rehan. Oh, Rehan. Iya, jadi aku ngambil RE-nya dari Rehan dan anak aku yang kedua itu namanya Ryuzaki. Ryuzaki. Jadi Y-nya tuh dari Ryu. Jadi gabungan nama kedua anak itu jadi aku gabungkan jadi Rey. Gitu. Dua nama menjadi satu ya. Iya. Dan juga mudah-mudahan ini sama kayak anak, biasanya anak lahir ke dunia ini membawa rezeki juga untuk orang tuanya ya. Amin, termasuk ini salah satunya dipakailah nama Res Kitchen ini. Iya. Nah, mengenai memulai usaha dari nol, kita pengen tahu pada awal pembuatan atau kepikiran untuk menjalankan bisnis Res Kitchen ini bagaimana pada saat itu Mbak? Awalnya sih bukan jual, awalnya tuh aku tuh udah mulai usaha tuh dari resign dari kerja Mas. Sebelumnya memang pernah sempat kerja di salah satu bank di swasta di Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat. Terus setelah itu resign karena 1-2 alasan lah ya. Jadi resign balik ke Palembang. Balik lagi ke Palembang nih. Sudah itu punya anak kan. Jadi aku tuh mikir nih, kayaknya aku enaknya buka usaha Tapi awalnya sih bukan jualan makanan ini. Oh, bukan. Pada saat itu apa tuh? Awalnya tuh jualan kayak snack-snack kemasan kayak gitu Mas. Cuman aku tuh sebagai reseller awalnya tuh. Sebagai reseller pada saat itu ya. Jadi jualan kayak makanan makaroni, kayak sus kering, terus kayak apa sih, banana melted itu Oh, itu lebih ke jajanan iya, ya? lebih ke jajanan, tapi ya udah bentuk kemasan lah ya. Itu di tahun berapa tuh? Tahun 2020. 2020. 2020 artinya kita masih di Covid juga ya pada saat itu ya. Terus mikir kan pada saat itu tuh kan kayak pangsa pasarnya tuh kurang luas lah Mas Itu. ya. Karena kan yang namanya jajanan kayak gitu kan lebih ke micin dan nggak semua itu. orang tuh suka micin gitu kan. Itu. Jadi udah mundur nih, aku mikir lagi jualan apa lagi kan, jadinya mikir lagi coba-coba
buka usaha dewe. Ini apa jualan dulu. Oh, masih jualan. Barang-barang kayak impor kayak gitu Mas, open PO. Oke. Terus lumayan lah itu lumayan berkembang juga. Karena aku pemasok salah satu toko baby shop di Palembang ini untuk mainan-mainannya itu. Nah, itu mikir lagi kan. Tapi itu aku kasih nama Ray Stuff saat itu. Pada saat itu ya. Terus tapi Ray Stuff tuh masih ada juga sih Mas. Aku jualannya di salah satu e-commerce. Sampai dengan saat ini masih aktif tuh. Kalau Ray Stuff. Terus mikir lagi apa sih kalau jualan barang tuh kan orang sekali beli baik kan. Jadi orang nggak akan lagi beli kayak gitu. Nggak ada kayak pengulangan. Kecuali kalau toko tadi kan mungkin bisa kan karena dia nggak isi toko. Stok toko. Cuman jadi aku mikir apa sih yang biar orang tuh bisa kembali lagi ya, bisa berulang beli dengan kita kayak itu. Kan bisa tiap hari, bisa berulang-ulang tiap minggu, tiap bulan kayak gitu. Nah, jadi mikirlah kayaknya jualan makanan sih enak gitu. Makanya dimulai dari situlah mulai usaha coba-coba jualan makanan. Gitu. Baik, jadi artinya di sini lumayan banyak perjalanan juga yang dilakukan ya, dari yang tadinya pada saat memutuskan untuk resign dari kantor. Pertama kali malah justru menjadi reseller dulu tuh. Iya, jadi reseller. Barulah ke open PO untuk barang-barang kan. Sampailah memutuskan akhirnya kemana dulu tadi, restock tadi tuh. Restock tadi. Restock tadi itu ya. Ketika sudah di sana barulah memutuskan untuk di Rest Kitchen ini kayak itu. Nah pada saat itu bagaimana nih melihat banyaknya usaha-usaha atau kawan-kawan UMKM yang lebih dulu hadir di Palembang, menanamkan rasa keyakinan untuk memulai usaha tuh pada saat itu apa nih Mbak yang tertanam? Kayak kita beda nih dari yang lain makanannya kayak itu, atau ada hal lain? Kalau aku sih awalnya sih karena aku percaya, maksudnya support system dari keluarga juga kan penting itu Mas. Jadi mereka mensupport aku. Jadi kalau misalnya saat itu aku pengenlah coba makanan dan sebelum aku jual tuh makanan aku tuh aku cicipin dulu ke keluarga dulu, kira-kira enak dah kayak gitu. Nah, kayak tester itu ya. Terus nyari juga kira-kira makanan yang lebih tidak terlalu banyak dijual di Palembang tuh apa gitu. Nah, yalah terakhir tuh aku mengeluarkan yang produk aku tuh yang kimbap itu Mas. Kimbap yang awal. Jadi kan itu kan masih jarang tuh di Palembang. Kimbap ini jenis makanan kayak apa tuh supaya pendengar kita juga pacak tahu kan? Kimbap tuh lebih kayak makanan kayak sushi Korea gitu. Oh, yang kayak Cuman itu. Sudah aku ubah ke lidah Palembang lah, lidah Indonesia, lidah yang sesuai dengan aslinya. orang Korea. Cuman gitu kayak adaptasinya dengan lidah wong Palembang. Jadi kalau lidah wong Palembang tuh kayak apa tuh? mungkin lebih ke pedas ya. Pedas kayak itu Mas. Pedas asin. Biasa cuko kan. Jadi aku ubah kimbap tuh kayak sushi yang isinya tuh ada nasi di roll dengan isi dalamnya tuh ada wortel, irisan wortel yang udah aku tumis dulu sebentar, terus ada timunnya, ada sosisnya, ada telur juga, itu digulung. Nah aku nyari perbedaannya tuh aku tambahin ayam. Ditambahin ayam kayak ayam karage itu, kan suwir tapi dibentuk karage. Terus aku kasih sausnya tuh saus gochujang gitu Mas. Waduh, jadi memang inovasi yang dilakukan di sini ya. Iya. Dan mengadaptasi makanan asli ke lidah wong Palembang ini pada saat itu kayak apa nih prosesnya Mbak? Melihat-lihat YouTube kah atau melihat banyak referensi atau memang ide dewek kayak itu? Kalau resep-resep sih jujur aku nyari-nyari di YouTube Mas. Tapi sebelum aku coba dulu. Coba dulu tester ya. Tester dulu kalau yang mana yang sesuai nih, mana yang enak nih, mana yang di keluarga nih juga masuk kan. Sebelum itu kan nyicipi keluarga dulu gitu. Nah kalau misalnya enak nih masuk nih baru aku jual kayak gitu. Respon keluarga pada saat itu ketika pertama kali dicicipi makanan, siapa yang paling memberikan keyakinan bahwa makanannya sudah enak nih, sudah saatnya untuk dijual? Ayu sih. Ayu ya. Saat itu Ayu. Sama suami juga. Karena memang kalau Ayu apalagi ibu-ibu kan, jadi biasanya lidahnya udah pacak dibohongi kan. Apalagi dia memang sudah terbiasa masak di situ. Dan proses pada saat meyakinkan diri ketika sudah tester itu berapa lama nih? Atau ketika sudah dikasih penilaian bahwa ini sudah enak dan juga sudah layak untuk dijual, langsung eksekusi untuk membuka usaha? Tidak juga langsung sih Mas. Jadi aku mikir dulu kira-kira masuk pangsa pasarnya, terus kira-kira
harga jualnya berapa. Aku itu dulu hitung-hitung kalkulasi, Cross mungkin check dulu kayak lagi ya. sebulan 2 bulan baru aku coba jualan. Aha. Pada saat itu kayak pangsa pasarnya itu pada ditanamkan untuk apa nih, menengah ke atas, menengah ke bawah, atau segala kalangan pacak? Segala kalangan pajak. Cuman kalau dari kimbab nih aku bikin yang lebih agak nggak terlalu, harganya nggak terlalu mahal gitu. Nah jadi aku hitung-hitung yang kira-kira masuk di kalangan menengah ke bawah juga. Oke, Gitu. Nah, untuk harga nih mungkin tadi kan sudah dihitung-hitung nih, dia juga menyesuaikan dengan dompet uang Palembang, dan juga katanya tadi bisa segala kalangan bisa menjangkau. Berapa tuh kisaran? Walaupun tidak menyebutkan secara detail, mungkin kisaran dari berapa ke berapa gitu. kalau untuk kimbab dari 20 ribuan, tapi paling Sampai? mahal nggak nyampe 30 ribu. Oke, 20 sampai 30. Itu apa yang membedakan? Yang 20 apa, yang 30 apa tuh? Kalau yang 20 ribuan tuh ada yang kimbabnya baik, gitu. Nah jadi tidak make ayam, Oke. tapi jumlah porsinya tuh ada 10 potong gitu lah Mas. Itu Kalau yang pakai ayam itu cuman 5 potong. 5 potong. Nah yang agak mahal tuh yang aku kombinasiin, Itu kenapa tuh? yang 10 potong ditambah juga sama ayamnya. Ayam itu tadi kan. Jadi kimbab ini memang makanan kekinian juga ya Iya, gitu. makanan kekinian. Dan pada saat pertama kali memasarkan kimbab ini, bagaimana nih respon masyarakat atau pembeli? Kalangan apa nih yang banyak usianya? Mungkin lebih ke anak-anak umur 20-an ya Mas. Remaja ya? Remaja. 20 ke atas. 20 ke atas. Kalau kayak umuran aku juga masih bisa Masih sih, ada. 20-30-an masih. Karena itu berupa apa ya kita nyebutnya, cemilan juga pacak kali ya. Tapi walaupun dia Lebih termasuk ke kategori sih. berat juga ya. Berat juga karena kan pakai nasi dan juga lengkap kan, ada sayurnya, Oke. ada proteinnya. Jadi gitu. pacak mengenyangkan itu ya. Baik. Nah ini selain kimbab itu tadi ada menu apa lagi nih yang ada di Rest Kitchen? Macam-macam sih Mas. Ada juga kayak kue-kue ada kita untuk kayak misalnya nak mesen snack box bisa. Oke. Terus kalau ada juga yang sekarang ini lagi banyak dibeli wong tuh bolen pisang. Oh, bolen gitu. pisang itu kan. Pisang coklat keju. Terus kalau untuk dari sisi ada risol mayo juga, ada martabak juga, ada juga kalau untuk nasinya aku tuh galak setiap hari Jumat tuh open PO untuk nasi Jumat minyak. berkah ya. Iya Jumat berkah bisa nasi minyak dengan harga yang terjangkau gitu. Oke, baik. Jadi lumayan banyak juga menu di sini ya. Iya. Nah dengan sekian banyak menu ini, apakah Mbak Ardini sebagai owner yang langsung turun ke dapur atau ada dibantu juga nih oleh tim lainnya? Kalau untuk sementara semuanya aku kerjain ya Pak. Waduh, jadi artinya ini pintar masak juga ya. Alhamdulillah. Untuk hobi masak, ini belajar dari siapa tuh? Kalau referensinya? hobi masak aku emang udah dari dulu Dari suka dulu. masak itu Mas, dari jalan kuliah tuh juga gara masak. Kalau untuk nyari resep-resep tuh jujurnya nyari-nyarinya dari YouTube, dari YouTube. Instagram, dari TikTok lah, semuanya aku cari di situ. Oke, jadi artinya kalau kita memang yang sudah punya basic hobi masak, ketika ada resep itu akan lebih menarik ya, lebih gampang. Kayak ada tantangan, pokoknya masakan kita itu harus sama dengan resep yang kita tonton atau yang kita baca kayak itu kan. Kalau kira-kiranya tidak sesuai, cari lagi yang Cari lain, lagi. cari referensi lagi yang lain. Sampai akhir rasanya sesuai kayak itu kan. Nah dari tadi banyak menu yang sudah disebutkan oleh Mbak Ardini, kita pengen tahu yang paling best seller itu menu yang mana tuh? Kimbab ayam Kimbab itu. sama bolen pisang. Bolen sekarang. pisang itu tadi. Karena bolen pisang memang ini lagi digandrungnya juga ya. Bedanya aku kalau bolen pisang aku tuh agak lebih, kalau kan orang kalau jual tuh kan kecil-kecil masih. Itu Nah aku tuh agak lebih besar, jadi emang lebih memanjakan pelanggan ya. Si kok B bisa kenyang. Waduh, gitu lah. jadi memang itu yang membedakan. Tapi kalau secara komposisi beda dak bolennya di Rest Kitchen dengan bolen-bolen yang lain? Kalau komposisi sih Kayaknya kayaknya sama sama, ya? Cuman aku tuh terinspirasi jual bolen tuh pernah aku makan, aku kan pernah kerja di Bandung. Oke. Aku pernah makan salah satu bolen di Bandung itu yang enak nian kayak gitu. Nah, jadi aku terinspirasi dari situ, pengen jual di sini juga lah yang sama cak itu, karena aku nyari di Palembang yang cak itu tuh Belum belum ya? ada gitu. Kenapa tuh? Bedanya di mana pada saat itu? Apa ya, lebih Kayak lebih renyah, sama baik kayaknya ya. tapi lebih apa ya, lebih nyoklat, lebih pisangnya terasa, gitu. Terus kejunya juga terasa, gitu. Nah, jadi aku terinspirasi dari situ kalau Oke. jual bolen. Nah ini mengenai pemilihan jenis pisangnya, boleh kan kita buka sedikit atau kayak apa tuh? Rahasia kah?
Eh, Resep pribadi ya iya. kayaknya ya. Tapi kalau coklat umum lah ya. Coklat umum. Tergantung dengan merek dan juga kualitas. Semakin mahal, semakin terkenal mereknya, iya, semakin juga regonya mahal. rasanya pasti Rasanya mengikuti enak juga juga. kayak itu kan. Tapi kalau buat pisang itu silakan diusahakan searching dewek ya. Karena memang pemilihan banyak jenis pisang itu mempengaruhi juga. Iya. Karena kan pisang tuh kayak ada pisang lilin, pisang apalagi tuh pisang tando, ada pisang juga rajo. rajo. Nah, ini masing-masing walaupun sama-sama pisang, tapi punya tekstur, punya rasa yang berbeda kan. Apalagi tingkat kemanisannya tuh beda-beda kayak itu. Iya. Yang ini lebih manis, yang ini sedang, yang ini manis nian kayak itu. Jadi memang macam-macam perlu adanya apa ya, survei langsung ya. Iya. Setelah kita sudah survei langsung di mana tempat jualnya, kita beli, kita langsung coba masak. Barulah tadi yang disampaikan oleh Bu Owner ini dicicipi dulu oleh wong terdekat. Iya. Karena wong terdekat itu paling jujur ya. Iya. Kan mereka jadi enak kan ngasih masukan, oh kurang ini gitu. Itu. Kalau buat bolen ini satu porsinya ada berapa isi tuh? Kalau aku jual satu porsi yang isi sedikit tuh isi 3. 3. 3 pun sudah lumayan cukup kenyang ya. Iya, kalau ada banyak yang ngomong sih si kok bela kenyang gitu Oke. makannya. Jadi kalau 3 tuh mungkin sudah cukup lah Sudah untuk cukup. dijual. Nah jadi KG kalau untuk yang pengen kepo, kebetulan memang kita tidak menunjukkan contoh hari ini ya. Iya. Jadi memang langsung KG ke Rest Kitchen-nya di ujung program kita, KG kita bakal share untuk sosmednya dari tempat pemesanannya kayak itu kan. Oke baik. Nah ini kalau mengenai pembagian waktu nih kan juga tadi kalau lihat sudah punya baby, bukan lagi baby sih, sudah punya Balita. Toddler lah, toddler. Dan juga tentunya juga perannya sebagai seorang istri juga dan juga mengurusi Rest Kitchen juga. Bagaimana nih biasanya Mbak Ardini mengatur waktunya, dominannya, prioritas kemana tuh? Tergantung sih Mas ya. Kalau misalnya aku tuh biasanya kalau misalnya ada kerja orderan itu pagi, aku kerja tuh pasti dari malamnya. Oke. Kan malam kan biasanya kan anak-anak tuh sudah ada suami aku, jadi Tio sama mereka main. Terus dari malam udah aku siapin nih, misalnya butuh apa nih orderan buat besok, aku siapin dari malam. Terus aku gawe tuh dari biasanya dari subuh, mungkin aku bangun jam 3 atau jam 2 subuh aku gawein. Mereka kan masih tidur juga. Oke. Itu kalau misalnya sudah itu sudah selesai, langsung siap-siap nyiapin untuk sarapan, untuk makan siang, untuk nyiapin anakku. Kan ada yang TK juga, TK kan masih diantar, jadi nantar mereka. Nah pas anak aku tuh sekolah, misalnya ada orderan siang, aku gawekan, gawe ke orderan untuk orderan siang apa yang butuh gitu. Terus kalau misalnya udah keteteran, misalnya banyak nih keteteran, minta tolong wong tua. Itu. Jadi memang perlu ada kecekatan juga di sini Mbak ya. Iya. Perlu ada ketelitian melihat situasi waktunya nih. Iya. Kayak mana manajemen waktunya tuh. Yang tadi disampaikan oleh Mbak Artini ini memang apa ya, sebagai owner itu kita jangan cuma memikirkan cuannya baik, tapi bagaimana teknis pelaksanaannya itu kan. Iya. Takutnya kita terpaku dengan cuan diterima-terima baik kayak itu Iya, orderan. kalau aku sih tidak, aku lihat juga Kemampuan gitu ya. aku. Kalau misalnya aku tidak mampu, Ya nggak udah, aku tolak sih, gitu. asal mereka kalau memang galak nunggu gitu kan. Tapi kalau memang sudah membludak, sudah banyak, ya daripada KG mereka komplain, yang ujungnya KG juga kita ada penilaian negatif dari wong kayak itu kan. Mending ya sudah kasih dua alternatif, pengen nunggu atau cancel. Lebih Pernah baik. sih kalau kayak gitu aku bilang misalnya, Mbak bisa nggak pesen kimbap katanya gitu. Bisa sih Mbak, tapi jam sekian ready-nya aku gitu ituin. Kalau Mbaknya mau ya oke, aku kerjain. Kalau enggak ya enggak, karena aku enggak sesuai tidak ready terus Mas. Jadi itu. sesuai pesanan baru aku buat. Oke. Jadi artinya kalau di Rest Kitchen ini penjualannya itu berbasis online gitu ya. Online. Online-nya kayak apa Pak itu? Online-nya di media sosial, Instagram, WhatsApp, paling kayak itu. Kalau di marketplace belum? Marketplace aku pernah coba, cuman kan kalau marketplace harus ready ya Mas, kan dia kan Standby harus kan? cepet kan, karena itu. Jadi kalau di marketplace tuh mungkin aku cuman yang bisa aku frozen Itu yang jenis bahannya itu tidak gampang rusak gitu kan. Jadi memang perlu ada kepintaran juga di sini ya, ternyata menjalankan bisnis tuh jangan sampai kita rugi malah justru ya. Iya, bener. Kita sudah ready ternyata memang peminatnya belum terlalu berkembang kayak itu. Oke baik. Dan kembali lagi mengenai tadi yang disampaikan oleh Mbak Ardini bahwa
di sini kalau sudah keteteran barulah minta bantuan orang tua kayak itu. Ini biasanya orang tua bagaimana dibentuk supportnya walaupun kita sudah berumah tangga? Orang tua support alhamdulillah. Jadi kalau misalnya aku lagi keteteran, aku telepon. Alhamdulillah deket juga rumahnya tuh. Oh, dekat. Tidak terlalu jauh dari rumah aku. Jadi gampang ya. Gampang kalau misalnya biasanya kan yang si kecil bayi yang kakaknya kan sekolah. Jadi misalnya udah keteteran, si kecil aku titip ke rumah mama kayak itu. Nah, aku antar ke mah bisa, tapi tetap tanya dulu sih, mama hari ini pergi dah atau mama hari ini bisa tak jagoin adek gitu. Nah, misalnya kata mama bisa langsung diantar ke atau mama yang ke rumah bisa gitu. Jadi memang perlu sekali ya ada sinergi baik itu dengan keluarga ataupun juga termasuk mungkin kagetnya kalau ternyata dari orang tua juga masih belum bisa menangani pesanan yang banyak, bisa ke kawan-kawan juga atau kerabat juga kayak itu kan. Pernah ada pengalaman kayak itu Mbak? Sejauh ini sih belum sih. Lebih ke wong tua masih. Kalau jenis makanan ini ada ini enggak rate waktu yang rame kayak itu hari ini menjadi sedikit atau bahkan sepi dan apalagi weekend kayak itu. Ada enggak dia waktu-waktu khusus yang banyak orderan biasanya kayak itu? Kalau selama ini sih hampir setiap hari ada ya? Hampir ada, cuman kalau weekend aku kadang hari Minggu aku tidak buka Mas. Karena memang waktunya Waktu untuk keluarga ya? kadang kan ngajak anak-anak jalan juga, itu kan waktu istirahat juga, waktu aku juga kadang prepare ke pasar untuk beli-beli bahan gitu. Oke, jadi memang perlu ada istirahat juga ya, untuk refreshnya juga, untuk keluarga juga itu pastinya. Nah mengenai resep ini, tadi kan disampaikan bahwa banyak referensi yang dikutip kayak menonton tayangan video atau juga melihat-lihat di internet kayak itu kan. Selain itu resep inovasi dewek, pernah ada Mbak melakukan inovasi dewek dalam menu-menunya? Untuk inovasi kayaknya belum sih Mas, belum ada masih. Cuman dirasa mungkin aku misalnya ini kurang, aku tambahin apa aja. Oke, karena memang sudah terbiasa masak tadi ya. Jadi sudah pacak nerka dewek di situ. Oke, mengenai packaging. Packaging di Rice Kitchen ini kayak apa tuh biasa itu? Macam-macam. Jadi kalau untuk kimbap beda packagingnya, pakai kotak kan, pakai yang kotak yang itu. Kalau untuk apa namanya bolen pakai yang mika kayak gitu. Kalau nasalnya cak nasi pakai, ada juga pakai tin wall kadang ada. Tergantung produknya sih. Jadi aku tiap produk tuh kadang beda-beda packagingnya. Begitu. Dan juga packaging ini tentu menentukan juga ya kayak tampilannya menarik kayak itu. Dan juga bisa menarik pembeli juga kayak itu. Kalau dari pandangan Mbak Ardi ini seberapa penting nih packaging? Penting kalau bagi aku. Apa tuh alasannya tuh? Kalau packaging looks tuh kan menarik orang untuk bisa beli, bisa untuk mencoba, untuk makan. Kalau orang udah lihat bentuknya sudah menarik dan menggiurkan, pasti orang pengen kan coba. Tapi kalau sudah lihat dari looksnya sudah misalnya jelek atau tidak bagus, kan pasti udahlah males. Apalagi jadi kan males. Aku kan penjualannya kan dari mulut ke mulut juga kan Mas ya, online. Jadi promosinya tuh langsung kayak itu kan. Jadi kan kalau misalnya kalaupun dari online kan mau ngeliat dari looks dulu, dari gambar kan. Pasti orang pengennya lihat menarik dulu, baru orang pengen coba kan. Kalau misalnya ada menarik wong pasti tidak mau lah. Kayak aku lah, kayak itu nah contohnya kayak aku mau beli. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai pembeli kayak itu kan. Kalau enak kita pasti pengen coba lagi gitu kan. Kalau enak kan pengen coba. Kalau dari looksnya menarik kayak kayaknya lemak ini, dari looksnya lemak nih yang menggiurkan kan pasti pengen coba. Iya. Dan kalau kulo pernah beli bolen itu pernah sih. Itu packaging yang pernah beli waktu itu apa, dia pakai box coklat, tengah-tengahnya tuh kayak transparan kayak gitu. Dia juga pakai plastik transparan juga gitu. Saat ini lagi tren ya banyak ya kawan-kawan UMKM yang menggunakan plastik transparan itu. Mungkin biar kelihatan barangnya. Jadi kan barangnya kelihatan tapi lebih enak juga kayak itu ya dilihat. Plastik yang transparan itu sebenarnya bukan plastik yang biasa juga ya. Itu memang khusus. Ada macam-macam sih itu. Untuk makanan. Dan juga biasa itu kalau kita beli online kayak diikat ya pakai apa tuh? Pakai apa sih? Klip apa itu? Iya lupa ya aku namanya. Aku juga pakai kayak itu kalau misalnya kirim pakai gosen atau kirim pakai yang ojol aja itu aku pakai ini pakai kurir. Ini supaya tidak menjadi suatu kesalahpahaman. Ini untuk apa nih tujuan
dikebet make itu tadi plastik Salah itu tadi, satunya Mbak? itu tidak terjadi kesalahpahaman antara supir dan Itu. pembeli yang takutnya taunya komplain kan, oh kok barang aku kurang kayak gitu kan. Jadi lebih baik kalau itu kan susah tuh bukanya dibandingkan Kayak kalau pakai tersegel ya. ya kalau pakai iketan biasa kan dia mudah Gampang dibuka. Jadi memang ini lebih ke kayak apa ya? Antara kita penjual dan juga kawan-kawan kurir ini lebih terjaga Mbak ya. Takutnya kayak kalau terbuka kita udah pakai itu, kita yang memang lupa nih, kita yang penjual lupa, yang tadinya harus dia 3 ternyata kita masukin, bisa tanda tanya juga di situ kan. Takutnya kan kayak suuzon juga Suuzon kan. juga di situ. Tapi kalau sudah dikebet mah itu artinya memang sudah asli kayak itu kan. Berapa isinya memang dari kita penjual, begitupun yang nganternya juga akan lebih nyaman kayak itu kan. Ketika ada komplain tidak bisa komplain kalau ini terkebet mah itu nah. Oke, baiklah. Dan kalau target nih mungkin dalam usaha Red's Kitchen ini di awal merintis dari nol ini target Mbak Ardini sebagai owner apa tuh? Targetnya tentu pengen punya tempat Itu. Nah, jadi kita bukan cuman jualan di rumah atau online, tapi pengennya punya tempat tersendiri yang udah Bisa makan di tempat. makan di tempat dan juga bisa beli di tempat gitu. Kalau beli di tempat sih bisa, cuman kan aku sekarang kan by PO kan PO Mas, itu. baru PO by. Tapi kalau dari Mbak Ardini setuju tidak banyak yang mengatakan bahwa pasar online itu lebih ramai dari yang langsung. Bagaimana tuh pandangannya? Setuju sih, karena aku juga pernah coba jualan langsung sih, cuman ya kayak gitu. Terus kenapa ada impian untuk punya tempat tuh? Sebenarnya maksudnya tuh jadi aku tuh kayak lebih ada address baik gitu ya? Lebih apa ya? Lebih dikenal wong tuh lebih cepet. Oh, itu. Kalau misalnya di tempat kan orang tanpa lewat bisa mampir. Tapi kan kalau misalnya aku online kan nunggu orang tahu melalui mulut ke mulut atau melalui media sosial aku, itu kan orang baru tahu dari situ. Sebenarnya ada plus minusnya masing-masing ya. Kalau kita online fokusnya plusnya itu tadi kita tidak perlu untuk menyewa tempat lagi. Iya. Kita tidak perlu untuk membayar listrik lagi tuh, pajak lagi mungkin di situ. Tapi kalau kita apa namanya itu? Kalau di minusnya itu tadi uang yang pengen datang langsung, pengen makan langsung itu udah pajak kan. Harus PO dulu. Harus PO dulu. Tapi itu tadi ya kembali dengan selera masing-masing pengusaha ya atau penggiat UMKM. Kalau memang ada rezeki lebih, kalaupun memang ada target khusus, ya ada ada salahnya juga untuk buka tempat langsung. Tapi kalau dari Mbak Ardini tempat yang paling cocok nih untuk kita membuka toko makanan lebih khususnya ya, itu di mana tuh yang lebih pasnya tuh? Mungkin kalau dananya besar bisa ke mall. Mall itu yang paling bagus ya. Tapi kalau misalnya mungkin masih ya udah terlalu, mungkin cari-cari Pinggir jalan ya. ruko pinggir jalan gitu. Ruko yang banyak lewatin uang lah gitu. Itu. Dan kalau kegiatan-kegiatan kayak festival jajanan atau festival makanan, Red's Kitchen pernah ikut serta atau memang belum? Pernah mau coba ikut Mas, cuman pada saat itu aku sudah pernah daftar nih. Oke. Cuman pas lihat jadwalnya Kayaknya udah cocok ya. kebentur aku ada urusan lain, jadi aku tinggal karena aku kan emang belum punya karyawan, belum punya itu. Aku cuma pernah ikut bazar Bazar. Nah, kalau misalnya kayak festival makanan yang skala besar itu ya belum karena sudah pernah sampai Ada daftar penawaran. sih, sudah pernah sampai daftar, sudah oke dari ownernya, cuman saat itu tuh waktunya yang aku belum pas waktu itu. Pada saat itu ya. Oke, nah Mbak Ardini kan pada saat itu pernah menjadi seorang pegawai, pernah juga menjadi seorang reseller, pernah juga menjadi stokis kayak itu kan. Apa ya yang membedakan tadi menjadi pegawai dan lain sebagainya dengan kita punya usaha dewe apa nih menurut Mbak Ardini yang sudah dirasuk ke? Tentunya di waktu, Mas. Waktu itu yang paling Kalau pegawai kan ya ada jam kerjanya. Dia dari jam sekian sampai jam sekian, dan juga ada tempat dan yang lain-lainnya lah ya. Kalau usaha mungkin kita bisa ngatur waktu, tapi lebih ke 24 jam kita bisa kerja. Itu tadi. Jadi Cau Jiwang tuh sekecil-kecilnya atau sebesar-besarnya sebuah usaha, kita tetap lampusnya kayak itu ya. Dan juga mungkin kalau misalnya aku kerja sebagai pegawai kan terbatas kayak itu lah ya. anak-anaknya lebih
bukan aku yang pegang nih, mungkin kan aku udah 24 jam pegang anak-anak. Kalau misalnya ini kan aku usaha, aku setidaknya masih sambilan jagoin mereka juga. Sambil memantau anak-anak juga di situ ya. Iya. Oke. Nah, tapi walaupun itu tadi ya kita yang mengatur waktunya, kita juga bisa lebih dekat dengan keluarga. Tapi kalau konsistennya kayak apa tuh supaya usaha tetap jalan? Tetap harus konsisten. Jadi kalau misalnya tentunya kan yang namanya jualan kan ada naik turunnya. Pasti. Ada yang saat kita rame, ada saatnya kita sepi, ada mungkin yang ada yang sehari itu tidak katenin orderan. Nah, cuman tetap harus konsisten biar namanya kan usaha, aku mulai usaha tuh dari nol. Dan dari emang aku promosiin dari aku dewe, promosi dari minta bantuan keluarga, terus juga promosi minta bantuan keluarga, nyicipin ini. Cuman kalau kita tidak konsisten, tentunya kita pasti cepat nyerahkan. Lesu nih, sepi nih, ada mungkin nih. Tentunya usaha kita tidak akan berkembang kalau kita tidak konsisten. Oke, nah konsisten yang paling dijaga oleh Mbak Ardini apa tuh? Mungkin dari segi bahan dulu. Bahan tetap harus sama. Jadi kalau misalnya aku ada perubahan bahan, tentu aku coba dulu. Misalnya bahannya misalnya ada yang bermerek, ada yang curah kayak itu kan. Itu tentu pasti hasilnya beda. Mas. Kan? Misalnya pada saat aku beli ini ndak kate nih merek ini yang biasa aku pakai, adanya merek lain. Nah, mungkin tetap aku beli kalau misalnya itu, tapi aku coba dulu sama enggak sih kualitasnya gitu. Nah, kalau misalnya kualitasnya sama, tidak apa-apa kita pakai kan. Aku pakai jadi alternatif aku kan, jadi tambahan kalau misalnya ini enggak kate, ada kan juga bahan-bahan tuh begitu beli itu kosong kan Mas, kadang kan di toko bahan makanan tuh itu. Aku coba dulu tapi biasanya pernah dicoba dan akhirnya kalaupun memang ternyata rasanya minimal mirip lah ya. Sama baik dan kualitasnya tidak begitu berubah, jauh, tetap aku pakai itu. Jadi sasa beda ya, karena takutnya kayak lidah dari konsumen kita itu tahu, walaupun sebenarnya itu tadi ya kita sudah sudah ke pasar, sudah ke toko yang biasa kita beli, memang produknya lagi kosong. Kadang kosong dari distributornya, kadang itu memang kosong. Karena kita tidak baca memprediksi hal-hal yang kayak itu kan. Tiba-tiba habis atau ada kendala hal lain sebagainya itu. Nah, tapi kalau mengenai komplain, pernah ada pengalaman di situ dari pelanggan langsung atau sejauh ini aman-aman baik gitu, enjoy baik? Pasti ada ya? Ada sih kayaknya. Apa nih jenis komplain yang pernah dialami? Mungkin dia lebih ke waktu itu pernah pengantaran sih komplainnya. Soal pengantaran. Soalnya mungkin pada saat itu aku tuh emang lagi rame dan itu bulan puasa. Udah bulan puasa ramenian itu pasti ya. Jadi kan kalau bulan puasa kan ngantarnya sore. Nah, terus kebetulan kurir aku tuh datangnya tuh terlambat. Jadi dia tuh sudah komplain tuh sudah bikin maksudnya sudah ngandal ke makanan aku untuk buka puasa. Taunya datangnya tuh lebih dari buka puasa. Oke, Mbak, kita terima telepon dulu. Ada siapa? Oke, terputus, silakan. Jadi memang perlu perlu adanya prediksi waktunya juga ya. Cuma pada saat itu memang pengantaran tuh jauh-jauh kan, satu dari ujung ke ujung lah, satu misalnya pesanan aku tuh Cikok ke Kenton Laut, Cikok ke Pelaju. Waduh, kan jauhnya jauh itu. Kan. Tidak sealiran itu. Iya, jadi kurir yang aku pesen nih datangnya terlambat. Nah, jadi aku jadi yang dia ngantar ke Kenton Laut dulu karena rumah aku lebih dekat ke Kenton Laut. Oh, begitu. Jadi dia ngantar ke Kenton Laut dulu, baru ke Pelaju. Oke, halo. Oke. Nah, ini mengenai kurir. Biasanya kalau dari Mbak Ardini memang ada kurir khusus atau memakai jasa kerjasama nih kayak itu? Jasa kerjasama dengan kurir. Aku belum punya kurir khusus. Ini pakai yang warna-warna itu online untuk kurirnya atau ini yang mandiri kayak itu? Ada yang online sih. Lebih banyak ada yang online sih. Kalau yang mau murah sih ada yang kan memang ada. Jauh dekat 10.000 ya. Nah itu ada. Ada juga itu. Tapi kalau sudah banyak orderan, kayaknya efektif yang mana nih Mbak? Biar ini menjadi referensi juga untuk kawan-kawan yang punya rencana untuk menggiatkan usaha juga tuh. Kalau udah banyak orderan, mending pakai
Online yang ya. online. Ini bukan maksud kita untuk membedakan karena memang Iya, karena online tuh di mana-mana kan. Nah, kalau yang kurir itu kan dia sesuai rute juga kita Itu. mas jalannya. Jadi aku juga mengedukasi customer kalau misalnya mau yang pakai kurir, emang harganya lebih murah, tapi datangnya tidak sesuai tepat waktu Tidak lah on maksud aku. time. Dia karena harus sesuai rute kan, rute yang mana dia dekat dulu baru dia ke jauh. Kalau misalnya customer itu mau cepet ya mau tidak mau pakai yang online dan emang lebih mahal kata aku kayak gitu ongkirnya. Kan Karena sesuai memang mereka. ada waktunya juga ya mereka tuh ya. Dan pada saat bulan puasa kemarin bagaimana tuh ramenya tuh? Kalau yang bulan puasa ini lebih banyak ke takjil dan snack box. Oh, Kalau snack tahun box sama ini, takjil tadi. kalau yang tahun kemarin yang banyak orang order kimbap karena kebetulan tahun kemarin tuh aku abis endorse salah satu selebgram kan. Oke. Jadi dionya langsung dia promosi itu langsung masuk tuh berbludak gitu orderan. Aha. Ini menarik nih karena kita sudah di zaman digitalisasi ya. Iya. Segala uang tuh pasti sudah punya sosmed. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Mbak Artide juga bahwa pakai jasa endorsement ya kita Iya. menyebutnya di situ ya. Efektifnya kayak apa tuh Mbak? Aku kemarin alhamdulillah sih Lumayan ya. lumayan. Ada salah satu selebgram yang aku endorse Lokal. itu lokal Palembang. Pada saat itu aku juga ikutan dia tuh yang dia tuh lagi buka jasa yang ngasih bantu Promo ya? UMKM promo bantu UMKM. Yang Mbak itu ya Mbak In bukan? Yang mana ya? Mbak Indah bukan ya. Bukan. Aha. Jadi pakai jasa itu Nah saat itu tuh sangat berdampak mas ya. Jadi follower meningkat, orderan langsung banyak masuk. waduh. Kalau dari selebgram sejauh ini aku alhamdulillah sih kayak gitu. Jadi rutin juga nih di Red's Kitchen untuk jasa endorse kayak itu atau ada momen nyoba itu? Ada momennya Ketika ada menu baru kali ya? iya. Aha. Kalau misalnya ada menu baru atau kalau ada yang lagi promo kadang aku ikut gitu Oke. Nah ini satu pertanyaan mungkin yang pernah muncul dari kawan-kawan penggiat UMKM juga pengen tahu. Walaupun kita tidak menyebutkan angkonyo, kira-kira dari Mbak Ardini yang pernah memakai jasa endorsement ini benar nggak sih katanya mahal? tergantung selebgramnya. Tergantung ya. Ada yang mahal, ada yang Bisa kita jangkau bisa lah kita masih. jangkau tergantung selebgram. Karena kawan-kawan selebgram itu mereka kayak ada program membantu, ada juga promo 50% dan lain sebagainya gitu kan. Jadi sasa baik ketika itu menjadi salah satu cara kita untuk promosi ya. Iya. Nah selain menggunakan jasa endorsement tadi, di Red's Kitchen ini untuk langkah promosinya itu menggunakan metode apa ini Mbak? Cuma media sosial. Media biasanya. sosial. Jadi posting terus, bikin video, bikin konten kayak gitu. Misalnya orderan aku selalu aku videoin, aku ituin, terus aku pasang di medsos aku, di semua medsos aku gitu. Oke, dan itu digawe ke dewe atau Gawe ke ada dewe. yang ikut bantu juga tuh? Gawe ke dewe Digawe kalau ke Mas. dewe. Jadi ini luar biasa ya Mbak Ardini ya, masaknya dia langsung nih. Promosinya dia langsungnya juga nih. Bikin konten juga turun tangan juga kayak itu ya. Artinya memang di sini Macet BC yang perlu kita perhatikan bahwa kita tuh harus serba bisa ya kalau untuk di usaha nih ya. Ya kalau untuk usaha mulai dari nol kita harus serba bisa galau kan karena namanya dari nol masih misal modal terbatas dan juga mungkin usaha kita juga belum terlalu tinggi kan pendapatan kita kan juga belum terlalu banyak. Jadi kalau untuk bayar orang kayaknya masih belum bisa misalnya kan, jadi kita harus bisa. Nah ini mengenai modal terbatas untuk di usaha dari nol, kakek kita coba bakal korek-korek lagi ya dari Mbak Ardini. Tapi sebelumnya kita bakal dengarkan dulu beberapa informasi anak lewat berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Bu, Bu, kenalin, ini calon istri aku, Bu. Wah, cantik ya. Bisa masak? Bisa, Bu. Bisa masak kue tradisional, engkak ketan, maksuba, atau kue 8 jam? Belum bisa, Bu. Belum bisa. Aku harus bisa membuat. Tapi bahannya apa ya? Aduh, masukin ini atau masukin yang itu ya? Masak nih,
Oh, iya Rin, aku lagi buat kue tradisional, tantangan dari calon mertua. Nah gitu loh, kalau tidak kita yang melestarikan, bisa hilang tuh kebanggaan kita. Oke, aku bantu masak ya. Oke. Coba ambil yang itu, masukin dan campur, terus diaduk. Oh, yang ini ya? Iya. Ibu cobain ya. Enak juga kuenya. Nah, gitu loh. Ini baru calon mantu ibu yang cocok. Kalau ibu sudah setuju, tinggal cari modal nikahnya aja nih. RRI dengan esensi buku. Memiliki cara pandang dalam kehidupan amatlah sangat penting untuk keselarasan hidup yang tenang dan bebas dari pikiran negatif terhadap pandangan seseorang terhadap diri kita, melakukan hal-hal positif dan tidak memberatkan orang lain. Maka sah-sah saja dalam sikap tingkah laku kita tanpa harus peduli dengan perkataan orang. Sebuah buku yang sangat menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Buku ini berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Pernahkah Anda merasa terbebani oleh tekanan untuk selalu menyenangkan semua orang atau mengatasi segala masalah? Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda dan menyadarkan tentang bagaimana kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia dengan memilih untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting. Bersikap bodoh amat adalah panduan revolusioner untuk hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Mark Manson mengajarkan kita untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang kita pedulikan, daripada mencoba menyenangkan semua orang atau mengejar semua hal. Kita harus fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi kita. Ini membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Buku ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak sempurna itu adalah hal yang normal. Menerima keterbatasan kita memungkinkan kita untuk lebih realistis dan mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Tidak semua masalah layak mendapatkan perhatian kita. Manson mengajak kita untuk memilih pertarungan yang benar-benar penting dan berarti, sehingga kita bisa menghemat energi dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain terhadap apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ini memberi kita kekuatan dan kendali atas hidup kita. Penting untuk memiliki nilai dan keyakinan yang sehat yang membimbing tindakan kita, mengevaluasi dan menyesuaikan nilai-nilai kita agar sesuai dengan tujuan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Oke, baik, Bang Cebicek dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih di Loka kita dan kita masih bersama dengan Mbak Ardini, yaitu dari owner
Rest Kitchen. Ini obrolan kita masih mengenai memulai usaha dari nol. Dan ini disampaikan tadi bahwa modal terbatas nih Mbak. Kita pengen kepo sedikit pada saat Mbak Ardini memutuskan untuk bergelut di dunia usaha ini, modal awal itu langsung dari tabungan dewe atau bahkan ada pinjaman dulu nih ke bank atau kayak apa tuh? Kalau aku sih lebih nyaman dan lebih enak tuh modal dari tabungan dewe. Itu yang paling enak ya. Iya, karena kan kalau misalnya kita lah di awal lah minjem, agak takutnya usaha kita cak mano amit-amitnya kan kita kan nggak tahu nih ke depannya cak mano kan, namanya usaha kan, agak susah untuk kita balikinnya. Jadi walaupun sedikit kita coba dulu gitu. Nah lama-lama kan kayak dari cuan-cuan itu kan kadang aku simpen cak itu, nah aku simpen untuk beli lagi modal yang lain, misalnya beli alat, beli untuk misalnya untuk endorsement atau untuk pengembangan usaha lainnya gitu. Nah jadi artinya di sini Mbak, modal itu bisa kita siasati ya. Iya. Karena mengingat makanan ini kita pakai perabot di rumah dulu tuh untuk alat masaknya gitu kan. Iya, awal mula kan pakai alat masak yang di rumah dulu gitu. Nah. Dan juga kalau mengenai bahan kan memang bahan keseharian juga. Iya. Apalagi kayak kimbab tadi kan pakai beras gitu kan. Tinggal hal-hal lainnya itu pajak kita takar juga kayak itu kan. Oke, baik. Biasanya kalau dari Mbak Ardini mengenai omset ini ada kayak dimasukin ke kas enggak? Yang enggak boleh diganggu nih. Kalau aku untuk saat ini sampai sudah ada khusus Mas. Aku udah ada catatan khusus. Jadi untuk yang jualan itu aku udah beda. Jadi tiap pemasukan berapa, pengeluaran berapa itu aku catat tiap bulan aku rinci ke. Jadi aku udah tahu nih, omset aku bulan ini berapa, omset aku bulan kemarin misalnya berapa. Jadi dalam setahun berapa aku dapat itu. Jadi pengaturan keuangan itu penting juga Mbak ya. Penting Mas. Jadi walaupun kita usaha dewe, kita yang ownernya lagi ada keperluan langsung ngambil, lagi ada keperluan langsung itu jangan ya. Jangan. Jadi kalau aku sih kadang aku sempat belajar juga tentang bisnis itu, keuangan di bisnis itu sama keuangan di rumah tangga harus dibedakan. Harus dibedakan. Jangan dicampur adukan di situ kan. Nah, biasanya kalau dari Mbak Ardini apa ya, kayak kalau kita begawe itu kan ada tutup bulan tuh. Aku juga kadang ada bikin. Ya. Apalagi sudah terbiasa di bank kan. Iya. Jadi hal-hal yang kayak itu tidak asing lagi kayak itu. Walaupun masih sederhana, masih tidak yang apa sih, yang secara profesionalian ya, yang pakai aplikasi atau apa, tidak, masih secara tradisional aku catat dengan bahasa dewek gitu kan. Iya. Yang penting aku ngerti, aku tahu omset aku berapa, aku tahu hasil aku, penjualan aku berapa tiap bulan. Dari pembukuan itu akhirnya tarik kesimpulan kayak apa nih Mbak? Oh, setiap bulan ternyata omsetnya meningkat kayak itu ya. Minimal kayak itu yang kita dapatkan. Minimal targetnya ya tiap bulan meningkat, walaupun sedikit, misalnya cuma 100-200 kan jadilah gitu, nanti tiap bulan itu meningkat. Penting ada peningkatan di situ ya. Nah, ketika ada penurunan, biasanya Mbak Ardini apa nih sebagai evaluasinya? Mungkin kalau penurunan aku mungkin lebih harus giat. Kalau aku sih promosi pribadi giat promosi lagi. Aku mungkin kalau aku lihat sih emang aku pelajari masih kalau aku jarang posting, aku jarang bikin video, aku jarang, itu jadinya sedikit gitu yang order. Tapi kalau aku rajin nih, aku posting, aku bikin video itu aku edit, aku ini itu ada banyak itu wong yang ngelirik usaha aku, wong yang nge-WA chat nanyo apa orderan itu. Jadi kita udah posting tuh kayak pikiran pembeli itu wah lagi libur, atau bahkan usahanya udah jalan lagi gitu. Kan kayak ya aku juga memposisikan aku kayak seorang pembeli ya, kan kayak misalnya nyari barang, atau makanan di mana di sosmed tuh kan aku lihat dulu kapan terakhirnya dia posting kan. Kalau misalnya dia terakhir posting sudah lama, artinya apa dia tidak jualan lagi. Jadi aku nyari lagi ke tempat yang lain gitu. Jadi kita tuh kayak ada tanda tanya juga di situ ya. Oke, baik. Dan kalau dari Mbak Ardini biasanya kalau buat upload ke sosmed, yaitu konten video atau foto-foto lain tuh biasanya kapan tuh yang efektifnya? Malam sih kalau aku. Kalau lagi misalnya lagi santai Mas, tidak terlalu selalu malam sih. Dimana aku lagi santai, aku sudah selesai galau orderan, aku sudah beres semuanya. Kadang
anak-anak lagi main atau anak-anak lagi tedo, paling aku mulai tuh edit video, edit fotonya, aku posting di sosmed. Jadi memanfaatkan waktu kosong ya. Oke, luar biasa. Jadi memang waktunya efektif nih yang di sini ya Mbak Ardini. Melakukan waktu itu jangan sampai terbuang sia-sia ya. Tadi yang kata aku bisa 24 jam Itu. kerjanya. Jadi jangan salah nih, mentang-mentang usaha kita dewe, kita pengen santai-santai itu juga tidak pacak Mbak ya. Tidak pacak. Akan tersendat nih usaha kita kayak gitu takutnya. Oke, nah kalau mengenai peran suami, bagaimana nih dalam usahanya? Sejauh apa nih untuk dukungannya? Kalau suami support, masa kadang dia yang ikut Jadi juga, kurirnya. ikut turun tangan juga kan. Misalnya aku butuh, misalnya ada order snack box banyak, dia yang bikin kotaknya, dia yang kan kotak tuh kan belum jadi nih, dia yang ngelipetinnya. Terus dia yang kayak stiker, aku kan stiker ya belum yang tuh motong dewek saya itu Mas, dia yang motongin, itu bantu-bantu. Jadi luar biasa nih hanya ketika kita menjalankan usaha, ada pasangan yang memang mensupport, itu akan menjadi salah satu support yang bikin kita semangat juga kan di situ. Dan aku yang support sistem utama tuh ya keluarga, orang-orang terdekat. Jadi kalau mereka sudah support kan kita pastinya enak ngejalaninnya, kita jadi lebih semangat, kita lebih mikir, oh mereka bela support aku, kok aku jadi harus jadi jangan males-malesan gitu kan. Gitu, nah. Kalau Mbak Ardini kan belum ada tim nih, timnya mungkin Women Support System itu tadi kan. Pernah ada komunikasi apa nih dengan suami terkhusus untuk sharing mengenai bisnisnya, kayak apa yang biasa dilakukan tuh? Kalau aku sih emang galak sharing dengan suami Mas, jadi kalau misalnya aku dapat orderan besar misalnya, aku langsung kira-kira tegawe dak ya aku kayak gitu. Nah, kira-kira cak mano ya kataku itu. Kalau misalnya itu suami juga kayak aku bantu, bisa kok, bisa gitu. Nah, katanya gitu. Jadi memang perlu ada komunikasi juga Mbak ya, karena kita butuh itu omongan dari suami tuh memang benar-benar kayak meyakinkan kita juga kayak itu kan. Yang kita tadi tuh mikir ini kayak kebablasan, kayak justru kita keteteran gitu. Ya, tapi ketika dia sudah mengatakan bahwa pacak ini, akhirnya kita jadi semangat lagi. Timbul semangat yakin lagi kayak itu. Kadang juga ke wong tua kan, cerita kan galak teleponan cerita. Misalnya Dini dapat orderan sekian mah gitu. Oh ya sudah, mama bisa bantu apa. Kadang mama tuh kayak gitu juga, jadi orang tua yang langsung menawarkan diri kayak itu. Mama bisa bantu apa, atau sini anak Dini titip ke mama katanya. Jadi Dini bisa lebih fokus ngerjoinnya gitu. Nah. Jadi perlu sekali ya kita tuh memohon terkasih lah yang paling utama yang harus mensupport kita. Nah, jadi untuk Manca-Bica terkhusus untuk para suami ya jangan pernah cuek nih. Apalagi buat pasangannya yang memang luar biasa untuk membantu keuangan keluarga kan. Karena ini hal sangat penting ketika kita memberikan perhatian, memberikan dukungan. Ini akan menjadi satu sumber semangat juga untuk menjalankan usaha itu tadi. Oke, baik. Dan ini Mbak Ardini luar biasa nih ya, obrolan kita sebenarnya masih banyak yang pengen kulo gali lagi. Tapi ternyata waktu sudah menunjukkan jam 11:54 untuk saat ini ya. Dan mungkin sebagai penutup, apa nih yang pengen disampaikan buat baik itu pelanggan. Sebelumnya kita ke sosmednya dulu nih. Kita pengen tahu sosmed Ray's Kitchen ini di mana, Mbak? Kita ada di Instagram, namanya Ray's Kitchen 1. Ray's Kitchen 1. Jadi tulisannya pakai koma di atas. Enggak, itu? Jadi REYSKI Kitchen lah. Kitchen biasa ya. Ada satunya belakang. Satu biasa. Angka 1. Angka 1. Oke, itu untuk di Instagram. Selain ada itu juga lagi? Di TikTok. TikTok sama Ray's Kitchen. Tapi tidak pakai satu. Oke. Di sana juga ada kontaknya juga ya? Ada kontaknya. Kalau di kalau di IG itu Instagram sudah nge-link. Kayak kalau misalnya mau order langsung nge-link ke WA aku. Oke, jadi Manca-Bica gampang nih ya untuk yang pengen order silakan. Ada nggak menu-menu yang tadi disampaikan oleh Mbak Ardini, kepoin di Instagramnya itu karena ketika di bio-nya diklik langsung tersambung ke WhatsApp kayak itu kan. Oke, dan ini untuk pelayanan pemesanan dari jam berapa ke jam berapa tuh? Kalau aku nggak ada jam kerja, jadi kalau misalnya terkecuali lah tidur ya. Iya, kecuali lah tidur baik. Takut ada yang begadang sampai subuh, rumpak-rumpak dia nak mesen jam 12 malam, nah kayak itu. Kalau misalnya untuk balas chat tuh mungkin kalau aku lagi senggang ya langsung aku balas. Kalau misalnya aku lagi
kalau lagi bikin orderan basic kayak nggak slow respon tuh, kalau misalnya sudah lagi itu pasti langsung aku fast respon ya. Oke, pokoknya pasti dibalas Mbak ya. Walaupun belum sempat karena lagi istirahat atau apa, pasti kaki-kakinya pasti dibalas tuh. Oke, baik. Nah, ini mengenai harapan tadi apa nih ke depannya yang pengen disampaikan sebagai suatu harapan mengenai Rest Kitchen? Kalau untuk Rest Kitchen sendiri pengennya sih lebih pengennya buka lapangan usaha gitu loh, Mas. Jadi kalau misalnya sekarang aku dewean mungkin bisa nambah pegawai. Itu. Jadi membuka lapangan pekerjaan juga, membuka rezeki juga untuk orang-orang yang lain gitu nah. Amin. Nah ini yang pengen disampaikan untuk calon pelanggan atau untuk pelanggan atau bahkan untuk pendengar kita yang pengen pesan ke Rest Kitchen apa nih? Mungkin untuk mau coba silakan langsung chat aja, dan untuk menu-menunya itu semua ada di Instagram. Oh, di posting galau ya? Di posting galau untuk menu-menunya, dan juga untuk harga juga ada. Dan juga kalau misalnya pengen cobain dulu lah makanan kita, insya Allah ngulang lagi. Insya Allah ngulang lagi, itu menjadi tagline-nya ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Mbak Ardini atas obrolan kita di kesempatan siang kali ini. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi inspirasi untuk pendengar kita yang pengen memulai usaha. Dengan apa yang tadi yang disampaikan oleh Mbak Ardini ini, kalau yakin ada banyak hal yang sangat berguna ya, yang baca kita ambil, kita petik, dan juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita yang pengen, terkhusus untuk kawan-kawan yang pengen melakukan giat usaha di sini ya. Oke, pokoknya kita doakan mudah-mudahan Rest Kitchen ini semakin berkembang. Amin. Dan juga tercapai dengan segala harapan yang tadi disampaikan. Amin. Dan selalu menjadi pilihan konsumen-konsumennya ketika pengen mencoba makanan-makanannya ya. Oke, dan karena waktu kita sudah habis Manca Bice, kita harus berpisah dulu di Loka Kita edisi kali ini Sabtu tanggal 19 April 2025. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar sedulur? Inilah lagu Zapin Bujang Berejo. Lemah bang liwati sekojo, nangawak lakso tegawa burgo. Jadilah bujang galak berejo, mako hidup tidak jadi wong saro. Ambillah ragit di belah sero, bayu dimakan bersama-sama. Janganlah pelit dan jangan sombong, kalau kaget awak jadi